Indonesia is the largest island country in the world with 17,499 islands, with its enormous marine potential and resources. Optimizing the sea potential would bring this nation into a great nation, and Merchant Marine Polytechnic of Makassar has a role in it. Merchant Marine Polytechnic of Makassar is a state-owned educational institution that exists under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic Indonesia. Currently, Merchant Marine Polytechnic of Makassar has three majors: the Aeronautical, Engineering, and Port and Shipping Management Department. Comfort in the learning process of teaching became the main priority of the campus. In the course of educational process, Merchant Marine Polytechnic of Makassar has a complete support facility. One of them is a training ship. The Sultan Hasanuddin training ship has been built for further use by the cadets to carry out practice in real life. As a training ship, it is also equipped with various simulators and briefing rooms for the implementation of direct teaching. In addition to the training ship, the simulator owned by Merchant Marine Polytechnic of Makassar is very complete to support the practical learning. As one of Indonesia's international standard cruise schools, English is one of the main things for cadets to apply in everyday activities. In addition to focusing on the academy, Merchant Marine Polytechnic of Makassar also support cadets in non-academic, such as routine sport activities carried out, and also the extracurricular. The existence of extracurricular makes the cadets have the ability to socialize, work together as a team, and the capacity to improve in life. Merchant Marine Polytechnic of Makassar also has a facilities that is used as a training place for who follow competency and proficiency education, such as basic safety training and advanced firefighting. In supporting all education activities, we also provide medical services conducted by Hospital of Merchant Marine Polytechnic of Makassar. Merchant Marine Polytechnic of Makassar becomes one of the largest maritime education and training institution in Indonesia. Join us in your ambition for a career in the maritime world. Together, we build a bright future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jamaluddin, SH, MM, dosen pengampu pada program studi Diploma 4 Teknika Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Paparan ini merupakan bagian dari dokumentasi kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah mesin penggerak utama, turbin watt dan turbin gas dengan kode mata kuliah T329.4.3.2. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa atau taruna semester 4 dengan bobot 3 satuan kredit semester yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi lulusan Diploma 4 Teknika atau ahli teknika tingkat 3. Mata kuliah mesin penggerak utama dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai prinsip kerja, konstruksi, sistem bantu, sistem pengendalian, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan pada instalasi turbin uap, turbin gas sebagai penggerak utama kapal. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan prosedur pengoperasian mulai dari persiapan, proses menjalankan, pengoperasian normal, pemantauan parameter,
hingga penghentian mesin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, mahasiswa dibekali kemampuan untuk melakukan inspeksi, perawatan, penelusuran gangguan atau troubleshooting, serta menyusun rencana perawatan berdasarkan PMS atau Plant Maintenance System. Aspek keselamatan juga menjadi bagian penting, terutama dalam menghadapi kondisi seperti putaran berlebih atau overspeed, getaran tinggi, high vibration, kehilangan tekanan minyak pelumas, temperatur berlebih, kebakaran, dan penghentian darurat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan berpusat pada mahasiswa. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, pembelajaran berbasis kasus, pemecahan masalah, simulasi pengoperasian, praktik tugas jaga, dan proyek mini. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menerima dan menghafal teori, tetapi juga dilatih untuk menganalisis kondisi operasional mesin, membaca parameter, mengambil keputusan, berkomunikasi dalam tim, serta memberikan tindakan yang tepat ketika terjadi gangguan pada instalasi penggerak utama. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi komputer, LCD atau proyektor, video animasi, diagram turbin, modul pembelajaran, serta learning management system, buku elektronik, lembar kerja, serta simulator kamar mesin apabila tersedia. Penggunaan media tersebut bertujuan agar mahasiswa lebih mudah memahami proses perubahan energi yang terjadi di dalam instalasi turbin, di mana mata kuliah ini dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mahasiswa mempelajari pengantar sistem propulsi kapal, kedudukan turbin uap, turbin gas sebagai penggerak utama, masuk aliran energi, parameter kinerja, serta keterkaitannya dengan kompetensi tugas jaga dalam keselamatan berdasarkan STCW. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mempelajari dasar-dasar termodinamika yang digunakan dalam turbin uap dan turbin gas, terutama siklus Rankine dan siklus Brayton. Selanjutnya, pertemuan ketiga membahas konstruksi dan prinsip kerja turbin uap, jenis impuls dan reaksi, termasuk rotor, stator, nozzle, diafragma, sudu, bantalan, casing, dan sistem rapat. Pertemuan keempat membahas sistem bantu turbin uap seperti sistem penyediaan uap, kondensor, sistem vakum, air pengisi, air pendingin, dan sistem minyak pelumas. Selanjutnya untuk pertemuan kelima membahas terkait prosedur persiapan pengoperasian turbin uap, meliputi warming trough, pembentukan vakum, penggunaan turning gear, proses menjalankan turbin,
perubahan beban, manuver, dan penghentian turbin. Selanjutnya untuk pertemuan ke-6, ya, membahas sistem kontrol dan proteksi turbin uap, termasuk gubernur, overspeed trip, pemantauan getaran, temperatur bantalan, tekanan minyak pelumas, alarm sistem, dan sistem interlock. Berikutnya pertemuan ke-7 digunakan untuk pelaksanaan di ujian tengah semester, maksudnya pertemuan ke-8. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran dilanjutkan dengan perawatan turbin uap, termasuk prinsip kerja turbin gas, sistem bahan bakar dan pembakaran, prosedur pengoperasian turbin gas, sistem kontrol dan proteksi, tindakan darurat, serta evaluasi performance dan keandalan mesin. Dan pada pertemuan terakhir dilaksanakan ujian akhir semester, di mana untuk mengukur kemampuan mahasiswa, ya, dalam mengintegrasikan aspek teori, operasi, perawatan, pengendalian, dan keselamatan instalasi turbin uap serta turbin gas. Penilaian mahasiswa dilakukan secara menyeluruh melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, diskusi, simulasi, penilaian kinerja, proyek mini, ujian tengah semester, dan akhir semester. Selanjutnya, penilaian tidak hanya difokuskan pada kemampuan mahasiswa menjawab soal, tetapi juga pada ketepatan mahasiswa dalam membaca diagram, menjelaskan aliran energi, menghitung efisiensi sederhana, menyusun prosedur operasi, mengidentifikasi gangguan, menentukan tindakan keselamatan. Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan cuplikan atau proses pembelajaran saya bersama mahasiswa semester 4. Ya, di dalam pertemuan kedua yang membahas tentang dasar termodinamika, siklus Rankine, dan siklus Brayton pada mesin penggerak kapal. Mata kuliah mesin penggerak utama, turbin uap, dan turbin gas, di mana pada pertemuan kedua ini pembahasan terkait Rankine siklus atau siklus Rankine di sini. Saya akan memaparkan kaitan dengan masalah transformasi energi di atas laut. Ya, kita pahami bersama bahwa konsep utama daripada sebuah mesin turbin dapat dihasilkan dari sebuah bejana boiler di sini, ya. Di mana setiap sisi kapal berasal melanjutkan pelautan di sini, ya. Ada proses namanya termodinamika, ya. Yang kompleks dan elegan di sini, ya. Nah, di sini energi panas pembakaran bahan bakar dikonversi, ya, dalam bentuk bertahap menjadi kerja mekanik di sini, ya. Ya, dalam proses bahan bakar ini akan memutar poros baling-baling. Ya, dalam siklus Rankine adalah dari jantung untuk seluruh proses tersebut. Jadi ada 3 komponen di sini terkait dengan Rankine cycle. Yang pertama adalah konversi energi, pondasi termodinamika, dan mengapa dijadikan sebagai air media ataupun fluida yang sangat efisien di sini dalam pembentukan sebuah energi fluida. Menjadi acuan utama dalam perencanaan sistem propulsi di sini, ya. Karena kapal kemampuan di sini memanfaatkan perbedaan temperatur, ya, secara optimal di sini. Untuk media saran air di sini, air dipilih
sebagai fluida kerja ya, yang kapasitas kalorinya cukup tinggi, sementara keseteriannya melimpah. Ya, stabilitas kimianya yang cukup baik dan biaya operasionalnya yang lebih ekonomis di sini. Jadi ada 4 pilar siklus untuk Rankine di sini. Yang mulai dari sistem pemompaan, terus sirkuit atau circle-nya ke boiler, dan masuk ke dalam turbin. Setelah hasil proses pemakaian turbin di sini untuk sebuah boiler atau sistemnya akan disuplai masuk ke kondenser. Ya, di mana prinsip kerjanya di sini, pompa menaikkan tekanan di sini ya, tekanan air dalam kondenser dan prosesnya masuk ke dalam boiler. Itu adalah namanya proses isotropik. Yang kedua adalah penambahan panas. Jadi di dalam wadah boiler ataupun mesin boiler, proses panas isobarik ini mengubah air menjadi bentuk uap jenuh atau saturated steam dalam proses super panasnya di sini atau superheated. Yang ketiga adalah pengendaliannya dulu masuk ke dalam turbin. Ya, di dalam turbin ini ada proses ekspansinya. Ya, ekspansi ada dalam konsep adiabatik, di mana uap menghasilkan kerja untuk poros yang menggerakkan sub baling-baling. Setelah hasil pemakaian dari steam ataupun uap disuplai atau dialirkan masuk kembali ke dalam ada media wadah yang namanya kondensor. Ya, di mana kita tahu sendiri prinsip kerja daripada sebuah kondensor adalah uap yang sudah dalam bentuk jenuh dikondensasikan di dalam bentuk cair. Ya, jadi kondensor dalam pembuangan panas, sisa dapat tekanan konstan, mengembunkan uap kembali menjadi proses air. Inilah siklus tertutup atau internal siklus yang akan memastikan fluida kerja dapat digunakan kembali secara continuously ataupun terus menerus. Ya, di mana sistem propulsi turbin uap sangat efisien untuk proses aplikasi daya tinggi pada sebuah kapal di sini. Ya, kita dapat melihat dari gambaran visualisasi daripada diagram termodinamika. Nah, jadi konsepnya ada namanya diagram TS atau temperatur versus entropinya. Yang kedua adalah diagram HS, entalpi versus entropi atau Mollier. Di mana diagram utama ini menganalisa performa siklus Rankine secara menyeluruh. Ya, memetakan setiap titik kerja dan mengidentifikasi di sini ya. Termasuk yang ada pemahaman terkait diagram TS. Ya, kita pahami bersama adalah diagram TS di sini melacak perubahan temperatur terhadap entropi sepanjang siklus, termasuk areanya di sini ya. Ya, garis kurva mulai panas ditambahkan ataupun dibuang. Ya, antara vapor dome yang menunjukkan wilayah campuran uap air, sementara ekspansinya isotemperiknya ideal digambarkan sebuah dalam bentuk garis vertikal. Dan untuk diagram HS-nya di sini Mollier sangat praktis. Kenapa? Karena dapat menghitung kerja turbin secara langsung. Adapun mengenai masalah selisih, inlet dan outletnya ada di delta H. Itu mempresentasikan kerja yang dihasilkan. Ya, efisiensi isotemprik trobik di sini dalam hal turbin dapat dihitung dengan membandingkan ekspansi aktual terhadap ekspansi ideal di sini. Dari segi ekspansi turbin, ada dari konsep dari energi keputaran ataupun di revolutionnya di sini. Nah, kita pahami bersama adalah steam turbin ataupun turbin uap adalah komponen yang mengkonversi energi termal menjadi uap kerja mekanis secara rotasi. Ya, kualitas uap dan desain sudah menjadi faktor penentu efisiensi daripada umur operasional sebuah turbin di sini. Ya, konsepnya ada beberapa konsep turbin di sini. Ada turbin impuls dan reaksi. Ya, kita pahami bersama bahwa turbin impuls mengendalikan perubahan momentum uap. Jadi perbedaan momentum uap pada nozzle ya tetap sebelum mengenai sudut gerak turbin atau sudu-sudu. Turbin reaksi memanfaatkan ekspansi uap baik di sudut tetap maupun sudut geraknya di sini ya.
sehingga menghasilkan distribusi beban yang lebih merata. Jadi untuk konstan putarannya di sini lebih tinggi daripada tahap yang bertingkat. Itulah konsep untuk turbin impulsnya. Sementara untuk kualitas steam ataupun uap, ada proses namanya erosi bilah. Uap dengan kualitas rendah atau kandungan air di atas 12%. Nah, ini bisa menyebabkan erosi kavitas ya pada bilah turbin. Ya, dalam hampir tahap memastikan bahwa drainage fraction di atas 0,88% sangat kritis. Jadi hal untuk mensekur ataupun menjaga integritas mekanis dan efisiensi secara jangka panjangnya di sini. Kalau untuk peran nozzle kaitan dengan kompresi gen divergen, di mana nozzle mengkompresi energi potensial. Ya, termasuk tekanan dan kecepatan serta desain nozzle. Ini dapat menentukan ya kecepatan masuknya uap di setiap sudut-sudut turbin di sini ya secara langsung dan mempengaruhi daya yang dihasilkan per tahap ekspansi di sini. Selanjutnya ada di Taruna yang ingin menanyakan terkait pembahasan materi kita pada pertemuan kedua ini. Ya, silakan, mungkin adik-adik Taruna ada yang mau bertanya. Silakan. Ya baik, tolong perkenalkan diri dan pertanyaannya. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Mufaiz Yusuf A, NIT 2545068, Prodi Teknika. Pertanyaan saya adalah, jelaskan prinsip kerja turbin uap. Oke, baik. Di antara ada yang lain, masih ada yang mau bertanya? Siap, Pak. Ya, silakan bertanya, adik Taruna, perkenalkan nama dan apa yang mau ditanyakan. Sebutkan komponen-komponen apa saja yang berada dalam mesin uap. Oke, baik, atau turbin uap. Siapa? Baik, pertanyaan yang cukup menarik ya. Ya, perlu kita pahami di sini di sana terkait dengan konsep ataupun prinsip utama daripada kerja daripada sebuah mesin turbin uap itu adalah di mana prinsip kerja mesin turbin dimulai ketika air dipanaskan di dalam wadah sebuah boiler ya, hingga menjadi uap yang bertekanan tinggi. Dengan proses uap ini dialirkan melalui sebuah komponen nozzle ya, yang mempunyai kecepatan yang cukup tinggi di sini ya, untuk menumbuh atau menumbuhkan, memberikan tekanan kepada setiap sudut-sudut turbin ya, di mana energi kinetik uap ini diubah ya, menjadi energi mekanik untuk memutar rotor ya. Setelah dibuang uap itu dibuang menuju kondensor. Jadi hasil pemakaian daripada uap ini dialirkan kembali masuk ke kondensor untuk didinginkan ya, melalui proses kondensasi. Ya, istilah namanya kondensasi adalah proses dari uap menjadi cair di sini. Jadi proses untuk air didinginkan dipompa kembali di dalam sebuah boiler. Itulah siklus daripada Rankine cycle di sini. Ya, itu Pak jawaban yang lebih simpel. Terusnya mengenai pertanyaan kedua, apa saja komponen-komponen daripada sebuah mesin turbin uap? Ada beberapa komponen di sini. Ya, yang saya sebutkan, yang pertama diantara adalah pertama boiler, yang kedua adalah superheater, yang ketiga adalah katup. Ya, di mana katup ini ada istilah namanya main steam valve. Ya, komponen katup utama di sini. Dan yang keempat adalah nozzle-nya. Nozzle artinya penyemprotnya di sini. Dan yang kelima adalah rotornya. Selanjutnya ada komponen sudu-sudu turbin. Ya, ada namanya sudu tetap atau stator, pola penggeraknya. Yang keenam adalah sudu bergerak atau rotor blade. Blade ini komponennya sama dengan blade atau pisau-pisau jelajah untuk menggerakkan sudu turbinnya di sini. Dan yang keenam adalah kondensornya. Kita tahu di sini adalah prinsip kerja daripada sebuah kondensor. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah feed water pump. Nah, di mana feed water pump ini adalah sebuah komponen ataupun media
pompa pemberi tekanan tinggi untuk mensirkulasikan hasil pemakaian daripada uap dalam bentuk sudah cairan untuk didistribusikan kembali masuk ke dalam di dalam penyimpanan wadah boiler drum untuk kembali dibakar, proses untuk menjadi uap. Jadi itulah keempat komponen siklus daripada Rankine cycle, daripada sebuah pedoman turbin uap ataupun steam turbine. Baik, baru saja Bapak dan Ibu menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada pertemuan kedua mata kuliah mesin penggerak utama, turbin uap dan turbin gas. Ya, untuk siklus Rankine, mahasiswa tentunya mempelajari proses pemompaan air, mengisi, pemanasan dan pembentukan uap di dalam boiler, ekspansi uap di dalam turbin, serta proses kondensasi yang di dalam uap untuk komponen dalam kondenser. Nah, sementara itu, pada siklus Brayton, mahasiswa mempelajari proses kompresi udara, penambahan panas, yaitu salah satu melalui proses pembakaran, ya, di mana ekspansi gas pada panas di dalam turbin, serta pembuangan gas sisa pembakaran. Juga mahasiswa diarahkan untuk memahami hubungan antara tekanan, ya, temperatur, entalpi, aliran massa, serta kerja turbin, ya, di mana konsumsi energi atau heat rate serta efisiensi thermal, pemahaman terhadap parameter sangat penting karena perubahan kondisi operasi dapat mempengaruhi daya, efisiensi, keandalan, serta keselamatan mesin penggerak utama kapal. Ya, di mana mahasiswa tidak hanya diminta menghafal tanpa siklus, tetapi juga menganalisa antara kondisi fluida kerja dan performance instalasi. Nah, saya berharap atau harapan saya cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran nyata pendekatan pembelajaran yang saya terapkan. Ya, utamanya pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pengembangan kompetensi praktis, kemampuan analisis, keselamatan kerja, serta kesiapan mahasiswa menjalankan tugas sebagai calon perwira mesin di kapal. Di akhir kata, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta tim sertifikasi dosen yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di akhir kata, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Ketua Program Studi Diploma 4 Teknika, para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa atau taruna semester 4 yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah mesin penggerak utama. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan pembelajaran ini sangat bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan dan pelatihan di bidang teknik permesinan kapal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.